Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tri AC di Ilmu Teknik Official. Ya, kita habis mengganti AC, pipa AC di bawah tadi itu ya lur. Dari 1,5 meter ke 3 meter dan sisanya mau disambung di sini lur. Sisanya disuruh oleh pelanggan, Mas bagaimana kalau sisanya disambungkan yang atas saja lah. Kebetulan ini odornya posisi di atas, disambung, dilas sama AC yang atas. Nah tujuannya untuk dibuat gulungan ya lur, untuk oli trap daripada pipa tidak kepake. Oke lah, kita buatkan. Pertama-tama ini freon kita simpan dulu ya lur, atau kita pump down. Freon kita simpan dulu seperti biasa, nepel kecil kita tutup rapat. Nah kebetulan ini kan odornya berada di ketinggian ya lur, lebih tinggi dari indoor. Nah ini kan sebetulnya ini pipanya juga sudah cukup awalan agak naik dikit ya lur, tapi ini mau dibuatkan gulungan daripada pipa bekasnya tadi yang bawah 1,5 meter tidak kepakai. Nah konsumen menyuruh untuk disambungkan yang atas saja mas, buat gulungan, istilahnya oli trap. Oke lah kita sambung, daripada pipa tidak kepakai. Ya ini kabel langsung saya putus. Ini cara cepat ya lur, namun harus hati-hati karena kabel ini masih nyala aktif ya lur, stromnya besar ya lur. Ini adegan ini dilakukan oleh profesional saja ya lur, biar cepat tanpa bolak-balik turun mematikan AC. Ya, nepel sudah kita lepas. Ini video saya percepat saja ya lur, karena kalau tidak saya percepat durasinya panjang sekali lur. Nah ini pipa bekasnya yang mau kita sambung. Intinya kita sambung, ini mau saya sambung pakai keni, sok keni ya lur, 1/4 dan 3/8. Nah gini lur. Nah kenapa saya pakai ini lur? Tujuannya untuk menghindari resiko penyumbatan. Ya ini kita amplas dulu lur, supaya tujuannya kita amplas ini nanti kita ngelasnya lebih mudah lur kalau pipa kita amplas dulu lur. Jadi panasnya itu lebih cepat. Kalau kita sebelum ngelas pipanya kita amplas dulu, jadi masaknya itu lebih cepat lur. Gini ya lur, kita pakai sambungan. Jadi kita pakai sok L ini, resiko pipa tersumbat lebih sedikit lur. Dan tentunya las-lasan akan lebih aman lur. Jadi tujuannya kita ini adalah memanfaatkan pipa bekas daripada tidak kepakai untuk dibuat gulungan, karena ini AC-nya posisi odor lebih tinggi dari indoor dan bisa beresiko oli turun ke indoor dan terjebak di indoor. Setelah kita buat gulungan atau oli trap, jadi gulungannya fungsinya untuk endapan oli supaya tidak langsung turun ke indoor. Sambungannya kita sok, kita masukkan, kita amplas lagi supaya nanti pada saat ngelas kita mudah, cepat masaknya, cepat matangnya, cepat panasnya jika kita amplas dulu. Nah kita pakai sok-sokan gini enak lur, daripada kita pakai flaring. Nanti resiko kalau kita ngelasnya sedikit, resiko bocor. Kalau kita ngelasnya kebanyakan, resiko
tersumbat itu kalau kita flaring. Nah kalau kita pakai shock seperti ini kan enak lur. Nah kita ngelasnya itu pakem lur, lebih pakem. Pokoknya kita las sampai benar-benar rapat ya lur. Intinya jangan sampai ada kebocoran. Nah, bengkongnya bisa ekstrim kan lur, karena kita pakai shock L. Kita las, muter sampai rapat. Oke, ini sudah jadi. Pastikan. Ya, ini tak jamin rapat lur. Sudah tidak bocor sambungannya. Tapi tetap, maaf, tapi nanti tetap kita cek pakai air sabun. Tinggal kita menata pipa. Setelah jadi nanti ya lur. Pipanya kita pasang lagi. Tetap kita cek pakai air sabun. Ya, seperti ini kurang lebih lur. Intinya yang penting rapat ya lur. Sambungan tidak ada kebocoran, tidak ada penyumbatan. Supaya sirkulasi freon lancar ya. Ini kita buat melingkar cukup gini saja ya lur. Soalnya ini pipa bekas. Kalau kita lingkar kecil nanti takutnya malah penyok-penyok. Jadinya tidak bagus. Ya, kita buat nepel ya lur, flaringan ya lur. Kita buat nepel, ini saya percepat saja lur. Soalnya kalau tidak saya percepat, durasinya panjang sekali nanti. Ya, intinya kita buat flaringan dengan bagus, rapi dan teliti ya, supaya tidak bocor. Ini sekarang sudah mulai proses vakum. Ya, sudah selesai. Ini tahap pemvakuman ya lur. Kita vakum. Jadi ini sebelum kita tutup. Ya, ini nanti kita rapikan lur. Setelah kita cek kebocorannya lur. Jadi tadi kita pakai kening. Yang penting habis kita vakum, kita cek dulu, kita pastikan tidak ada kebocoran dan penyumbatan, supaya sirkulasi freon aman dan freon tidak habis. Kita vakum ya kurang lebih setengah jam ya lur. Ini sudah selesai, freon kita buka lur. Ya, ini sudah saya buka, nepel kecil aman ya lur, tidak ada suara ngeses. Jadi tidak ada kebocoran, aman. Tapi tetap akan saya cek menggunakan air sabun supaya lebih mantap. Nah, oke, ini saya jamin aman ya lur, tapi tetap mau saya cek pakai air sabun lur, biar hati ini mantap lur. Jadi nanti malam tidurnya bisa nyenyak, tidak kepikiran. Bocor, lur. Nah, kita pastikan saja lur tidak ada kebocoran. Untuk dilas-lasan ini aman ya lur. Kita buka kerannya. Oke lur. Coba kita tes, kita nyalakan. Ini sudah benar-benar tidak ada kebocoran ya lur. Oh, jet. Ya, malah ada tragedi, ini mau jatuh rekan. Habis nyalakan AC dia mau jatuh. Kucian kalau tidak mau jatuh. Penting hati-hati jet. Oke, ini AC sudah nyala ya lur. Sudah kita vakum, AC sudah nyala. Tinggal kita tes kebocoran. Sebelum ini kita rapikan. Jadi ini tadi saya pakai shock ya lur. Shock L. Jadi lebih aman ya lur. Nekuk ini pun lebih aman soalnya memang shocknya. Coba kita tes kebocoran. Untuk di sambungan las-lasan ini aman ya lur, aman, tidak ada indikasi kebocoran sama sekali. Nanti tinggal kita bungkus, kita rapikan.
manjat, untuk di nepel-nepel juga aman, untuk di las-lasan juga aman. Jadi tinggal kita rapikan, kita bungkus, kita rapikan ya lur. Jadi tinggal kita bungkus, kita rapikan. Oke, dan ini kita tinggal kita rapikan ya lur. Kita balut, kita sudah tes tidak ada kebocoran dan tidak bumpet ya lur. Ya ini mau saya balut dulu ya lur. Dan ini sudah kita rapikan. Ya, jadi ini kita memanfaatkan sisa pipa yang tadi di sana gitu loh. Tadi kan habis masang masih gitu. Pipanya sisa. Nah, akhirnya suruh nambahkan sini dilas. Ya, jadinya begini. Intinya yang penting tidak ada kebocoran, tidak ada sumbatan, dan aman. Dah gitu aja loh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.